Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman melebiki, selesai melebiki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami mengajak kepada seluruh hadirin wal hadirat, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu yang berberkah ini kita dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang penuh berkah, yaitu sebuah majelis yang insya-Allah dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah, dan didoakan semoga semua orang-orang yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi uswatul hasanah, akacora madece masari kemana. Teman-teman lebiki selesai malbiki jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa majapupang Allah Subhanahu wa taala na panca jiki idi rupa tawe dan dia bangsa jingi dega galeng sengadina untuk masum palauri alina. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nasabang Allah Ta'ala, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Ibadah di dalam Islam jamaah yang dimuliakan Allah, ibadah kepada Allah itu duan rupai. Engka ibadah secara langsung kepada Allah. Engka pakasiwian langsung lori Allah Ta'ala. Yang kemudian nanti kita kenal dengan hablum minallah. Menurut pakasiwian langsung. Sempajangi, puasai dan lain sebagainya. Engka tu matu, engka tu riasa pakasiwian tidak langsung. Dia langsung dipanggil Allah Ta'ala. Nah, nanti ini kita kenal dengan istilah hablum minan nas. Asi sompunget si bawa pada tarupa tahu. Dan biasa dikenal dengan istilah muamalah, hubungan dengan sesama manusia. Meskipun diistilahkan muamalah, tapi ujung-ujungnya nanti adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Jadi namun istilahnya muamalah mati jamaah dimuliakan Allah, tapi tujuan muamalah kita itu dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. Dalam rangka untuk as-sumpah lori panggal Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di dalam surah Al-Baqarah, di ayat angkai masahoro da bacanga ki ande gruta. Maka dari watuna panggal Allah Subhanahu wa ta'ala melo pancajiwi pangulutan Nabi Adam, Allah mengistilahkan dengan istilah khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka dia panggil Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat-malaikatnya. Ingarangi riwayat tu maberekadana panggil Allah Ta'ala lori malaikain. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan di muka bumi ini khalifah.
Jamaah yang dimuliakan Allah, aga sa khalifah dan apa tugasnya? Rekomelo kita betuangangi nasa andegruta, khalifah bisa bermakna orang yang di belakang. Ang ketakap pumato rimunri, riasanya khalifah. Bisa juga bermakna khalifah sulewatang. Ya, sulewatang yang menggantikan posisi seseorang. Mengganti posisi seseorang pada posisinya. Ya, sengi wakili. Kenapa manusia disebut khalifah? Nasang anda kita tafsir rewe. Karena manusia menggantikan makhluk yang pernah diciptakan Allah sebelum manusia menciptakan di muka bumi ini. Di paselena makhluk yang engkau purna pancaji pangala ta'ala lebona yewelino. Kesepakatan ulama kita mengatakan makhluk sebelum manusia adalah jin. Adalah jin. Ada juga penafsiran yarga pataronan de guru utama kada khalifah adalah pengganti Allah Subhanahu wa taala. Allah mewakilkan nawakili kang ipangala taala alena masaribu patawe untuk piarewi iyewe alangi lololisa. Asa khalifah zaman mereka. Jadi tugasnya adalah memakmurkan dunia ini. Memakmurkan bumi ini. Hadirin dimuliakan Allah agana sa malaikae. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau ingin menciptakan makhluk yang nanti akan melakukan kerusakan di muka bumi ini? Maka solai matu. Wa yasfikud dima, dan mereka akan menumpahkan darah. Tuli malagaimi, cede-cede malagaisi. Selalu berperang. Karena ini pengalaman bangsa jin sebelumnya. Makhluk yang tadinya diberikan yang menghuni dunia ini sebelum manusia selalu melakukan peperangan. Tulima sasaiwi, tulima lagaiwi, persolacet di bawah malagas. Melakukan kerusakan, maka solami. Dan ternyata benar jemaah di belakang Allah. Kita lihat sekarang. Prediksi malaikat benar. Aja untuk membela hukum potan. Orang-orang yang merasa dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya leta matepe. Bukannya melakukan perbaikan, tapi meloi makasur lebona yuelino. Papamulaga, jemaah di belakang Allah. Narkoba. Akasulangi. Tenya na bawal linoy na sulangi. Rupa tau na sulangi. Rupa tau na sulangi. Dan peredaran narkoba terbesar agak kampung apa? Ada di kampung kita. Ini menjadi PR kita semua yang diciptakan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Agak tunggu jama. Melihat peredaran narkoba di depan mata kita, apa yang kita lakukan? Aja banyak saudara-saudara kita, anak-anak kita, sapi serta anureta, semuanya menjadi korban. Dan yang ditangkap siapa, Pak? Yang ditangkap hanya peluncur-peluncur dan pengguna narkoba. Ini yang terjadi. Tapi akan asa Allah Ta'ala. Nah, inni a'lamu ma la ta'lamu. Malaikat, saya tahu apa yang engkau tidak tahu. Engkau bisa demisengi. Maksudnya jangan hanya melihat sisi negatifnya manusia juga. Engkau itu kan jana rupa tahu. Karena manusia semata-mata bukan diciptakan hanya sekedar untuk beribadah sebagaimana malaikat. Malaikat
Tidak ada pilihan bagi malaikat kecuali hanya beribadah kepada Allah, melayani Allah. Tapi manusia tidak. Di samping berhubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah, angkata tugas lainnya. Tugas ini sebagai tugas khalifah. Oleh karena itu, kaum malaikat, kamu tidak tahu tentang itu. Saya tahu, kata Allah. Untuk membuktikan ini jamaah dimuliakan Allah, sambung ayatnya Allah Ta'ala. Riwayatuna roden rema protes malaikat. Ini Allah Ta'ala. Ini informasi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh yang ada di muka bumi ini. Jadi Pak Guri pengelutan Nabi Adam langsung dari Allah Ta'ala. Aseng-aseng sina sewa-sewa. Napa makada? Faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Wahai malaikatku, tepungan mana nak sinina asang-asang ya sewa-sewa. Narik kumasangi alaimu tongeng. Narik kumasang alaimu tongeng, wadanga agama nang asan na yewe. Sebab ipasiolo ni pangulutan Nabi Adam siba malaikat. Ipasiolo. Mereka ni malaikat ni adangi angkai upancaji, melo kami tay tongeng gamuasang itu malaikat. Tepungan mana nak sin na yewe asang-asang na sewa-sewa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kata si malaikat, ya Allah, Engkau Maha suci Engkau. Masarupat singi puang. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu pengetahuan sedikit pun kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Mengaku mereka dewi sengi puang. Kecuali anu angke purung pak guru enggak. Gili si pengelata lauri pengelutan Nabi Adam. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adang iko si wadangi ro malaikat wadanga aseng-aseng sina ye sewa-sewa we. Maka Adam alaihissalam memberikan, menginformasikan, mendemonstrasikan kehebatannya. Ilmu yang diberikan Allah di depan para malaikat. Tapi tangi. Kira-kira ya sang adangnya. Engkau ya serupa tahu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Riwayatu agak senana mendemonstrasikan ketika Adam memberitahukan kepada malaikat tentang nama-nama itu. Maka dia Allah Ta'ala. Bukankah saya sudah pernah mengatakan kepadamu bahwa saya mengetahui segala yang gaib di langit dan bumi. Pura kepada saya sudah pernah tanyakan kepada kamu bahwa saya mengetahui segalanya. Bahkan saya mengetahui apa yang engkau sembunyikan. Mengetahui apa yang engkau tampakkan dan apa yang engkau sembunyikan. Jadi tidak ada perbedaan di sisi Allah. Umpatalle ga iya rosewa-sewa ya rega musubuh na semana pang Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna perbedaan ta si bawa kafir Quraisy, riolo, orang-orang musyrik zaman di belakang Allah, angka si dipahanna si malada si salah. Iro pahanna nasengi maka da iro pangalla taala de nisengi anu angkai isubuh. Tidak mengetahui apa yang kita sembunyikan dalam hati. Iro pahanna angka to pahanna kafir Quraisy riolo, orang-orang musyrik mengatakan bahwa Allah itu tidak mampu mendengar semua ucapan kita. Dan ini semarang ina sa pangalata nareko maberekada kinareko makada ada. Itu pemahaman orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang bisa dipetik dari dua ayat terakhir ini? Menjadi khalifah, jemaah yang dimuliakan Allah, untuk mengurus bumi ini, semua ini khalifah. Kemana tanggung jawab tak? Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Kata Nabi ta. Semua memiliki tanggung jawab.
Engkau mana tanggung jawab dan nanti pasti akan dipertanggungjawabkan. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manci bupati ki aga tapegau. Manci camat ki aga tapegau. Manci kepala desa ki pengurus masjid, pengurus sekolah, yayasan dan lain sebagainya. Bahkan rumah tangga ditanyakan oleh Allah. Bahkan diri kita sendiri ditanyakan oleh Allah. Ketulimamu, angka tu matamu, angka tu daculimu. Kamu gunakan untuk apa semua itu? Oleh karena itu jemaah Allah tidak menurunkan kita menjadi khalifah bukan tanpa potensi, bukan tanpa bekal. Bekal yang pertama diberikan oleh Allah kepada Adam alaihissalam, lalu neta, lalu kemana? Dari itu al ilmu, pak disengat. Pak disengat. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, Iqra, bacalah. Supaya mak guru ki. Supaya kita belajar. Al-ilmu qabla al-amal. Pada senget tajolok na napaki maka malah. Supaya tidak menjadi orang tersesat. Jadi yang pertama, hal-hal kecil saja jamaah yang dimuliakan Allah pasti perlu ki pengisengengnya. Melo ki maga tanya pak diseng. Yang kecil-kecil saja. Melo ki mas sering angkat teknikna. Melo ki mapel angkat teknikna. Angka mana teknikna? Semuanya itu adalah ilmu. Apalagi mereka melo ki murusu isinina alangi. Kita mau mengurus keluarga, mengurus masjid, mengurus sekolah, mengurus apa saja. Angka mana pak disengen? Ada ilmu di situ. Oleh karena itu pelajari dulu. Meki mas sempajang, pekan jaga sepajata, aguru kijolo. Jadi hal-hal dunia semuanya membutuhkan ilmu, apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau tungolinota bawang, palon rumata, asap-asap pereta, perlu mana pengisengan. Semuanya membutuhkan ilmu, apalagi berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, jemaah dimuliakan Allah. Harus kita yakin. Ini terakhir pengalatan, afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak pakai akalmu? Mari pakai guna akalmu. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang senantiasa, yang selalu mendorong kita menggunakan akal kita. Betul ada. Kerja itu pak disegengi. Pakai itu pak disegengi. Aguru ini. Kenapa orang-orang yang dibenci oleh Allah, jamaah dibenarkan Allah, atau angkai al-maghdubi alaihim dalam surah Al-Baqarah itu adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Nomor dua itu sehingga ad-dallin atau angkai fusah maka malah itu tapi dega kepada sengenah. Jadi dua ruben al-maghdub dan al-dallin. Al-maghdub to de gaga to angkai pada sengenah tapi dia na pakai guri pada sengenah. Itu si ad-dall to angkai to fusaiwe dega kepada sengenah to himelo maka malah. Ini jemaah dimuliakan Allah. Hal yang paling utama dan pertama harus kita dari ibu lewi ide teman tepoe kapan caji ki pangala taala menjadi khalifah lebona yewelino dalam urusan apapun, termasuk urusan pemerintahan, urusan keluarga, urusan apapun, yang pertama adalah ilmu. Nomor sidi. Tapi ingat jemaah dimuliakan Allah, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil asi nasa ante geruta Imam Syafi'i. Yaitu pak disengengi pada lona tajang. Nah iya tajangnya Allah Ta'ala la yuhda lil asi. Tidak menyinari orang-orang yang banyak dosanya. Tidak menyinari orang-orang yang selalu berbuat dosa. Al-asi. Jadi narekomelo ki matutu pada sengeng si kanjana tobat dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Tobat. Kami gai tobat dari Allah Ta'ala istighfar dipacingi alita.
Guru-guru kita dulu tanda guru tanda nasuruh ki ke sana mak baca kalau si kolewe ya rega melo ki pengajian nasuruh ki majene dulu supaya mapacingi na dapat terima biasanya padis. Itulah sebabnya mengapa setiap habis sholat kurki masa pejam maghribi, kurki masa pejam subuh, maka anjalada atau tutup padisnya karena pada saat itu kita bersih. Hati bersih, hati suci, maka ilmu masuk menyinari kita. Jamaah yang dimuliakan Allah. Wa nurullahi la yuhda lil asli. Hadirin yang dimuliakan Allah. Lain apa sih makna Allah Ta'ala? Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, usjudu li Adam. Pada sujud mana no? Law li Nabi Adam. Jadi malaikat disuruh sujud. Ya sengaja sujud oke jamaah dimuliakan Allah bukan berarti mas sumpah. Sujud di sini maksudnya penghormatan, pengakuan atas kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sujud berarti pelayanan, melayani. Maksudnya bagaimana? Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk melayani Nabi Adam dan keturunannya. Kurang itu bicara malaikat pada pengajian subuh. Tugas-tugasnya malaikat itu adalah melayani Allah dan melayani manusia. Melayani makhluknya. Tugasnya. Ini sabana ada malaikat mengatur rezeki. Ada malaikat menjaga rumah. Ada malaikat mencatat amal. Itu pelayanan malaikat kepada Nabi Adam dan kepada keturunannya. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa iblis, sengadinda iblis. Begitu usia dan melo iblis jamaah dimuliakan Allah. Kenapa Allah Ta'ala aba wastakbara? Ero ni kesana iblis dia melo aba, dia melo sujud. Tidak mau menjadi pelayan manusia dalam kebaikan. Bahkan wastakbara, bahkan ia merasa sombong, membanggakan diri. Matempuh asa pangalata. Wa kana minal kafirin. Nasaba asakana atempungeunna nasabari nasakka lori pang Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Nah. Yang bisa dipetik lagi di sini jemaah dimuliakan Allah. Nareko engke nama tu pak disengetah. Ya. Makanja ni matandra ni pangkata. Makanja ni falon rumata. Semua sudah kita dapat. Satu hal yang tidak boleh lolos dalam diri kita, yaitu jangan bersifat seperti iblis, ya agero bersifat sombong. Sombong, biasanya sombong matempuh. Alena bawa naseng makanja abatirana. Semua yang lain naita baik cumana. Ditujuna pakai siwiangnya alena bawa makanja pakai siwianna. Semua yang lain salah. Ditujuna paris pangisengenge alena bawa miseng mana gageh. Mabili mana tolengi. Merasa bangga dengan ilmunya, merasa bangga dengan amalnya, merasa bangga dengan agasana jasa-jasanya pada masyarakat, pada umat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iro panguluta Nabi Adam jemaah dimuliakan Allah memang dipersiapkan oleh Allah bukan untuk surga, tapi untuk bumi memang. Okometulinoi persiapkan. Untuk apa tinggal di surga? Jadi magi pai nonrois penguluta Nabi Adam sebab penguluta Hawa di surga. Ini sebagai bekal kepada penguluta Nabi Adam. Ipitangi makada nasande guru tero usahakan kamu menciptakan hal-hal seperti ini nanti di bumi. Ciptakan kebaikan sebagaimana kebaikan di surga. Ciptakan kedamaian. Tapi angka itu sifat harus selalu engkau hindari, yaitu sifat kesombongan.
Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah juga mengajarkan kepada pengikut Nabi Adam, narekoletu kematu akulino, angka tu musuh, aduun mubin, musuh manas-manas sama sarikoma. Ini itu iblis. Sebagaimana pengikut Nabi Adam digoda bersama pengikut Hawa, digoda oleh iblis di dalam surga untuk memakan buah khuldi. Inilah gambaran kecil yang diberikan oleh Allah kepada pengikut Nabi Adam untuk dibawa ke bumi. Dan Allah menginginkan agar Nabi Adam menciptakan suasana surga di muka bumi. Menciptakan suasana surga, bukan melakukan kerusakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nasabah salah satu keunggulannya idi rupa tahu dibanding malaikat jemaah dimuliakan Allah. Allah tidak memberikan kepada malaikat potensi untuk memilih. Tiga pilihan malaikat. Idi rupa tahu angka pilihan ta. Faman syaa falyakfur falyu'min wa man syaa falyakfur. Negi melo atapek ko. Negi masa melo masaka asaka. Itu pilihan. Pilihan kita jemaah dimuliakan Allah. Nah, untuk membimbing manusia supaya mengambil pilihan yang baik, maka Allah menciptakan malaikat. Angkana malaikat si mata, agak senang. Malaki membisik-bisikkan kita. Di sisi lain ada juga iblis untuk mendorong kita ke dalam neraka jahanam. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya rupanya Allah Ta'ala memberikan potensi dalam diri setiap manusia. Fujur, keinginan untuk berbuat jahat. Jadi angka meta potensi tu melo aja selalu ada, setiap manusia ada. Wa taqwaha, dan potensi untuk berbuat baik. Engkau. Yang normatur rita mana yang paling dominan bisikannya? Mana yang paling dominan bisikannya? Narekomegai bisikan iblis, kita gampang terpengaruh untuk melakukan kejahatan. Naik yang narekomegai bisikan malaikat, insya Allah kita akan mudah melakukan perbuatan baik. Sehingga manusia itu terkadang berada di tempat yang paling tinggi, bahkan melebihi malaikat spiritualnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ciptaan manusia yang terbaik. Akan tetapi sumbarnahu asfala safilin. Kami membanting mereka berada di tempat yang paling asfal, yang paling di bawah, bahkan di bawah binatang. Yawana olokolo agak sebabna pengalah taala nataro isesana rupa tawir yawana olokolo. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah menciptakan bangsa jin dan menciptakan penghuni neraka jahanam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Aga sabana lahum qulubun la yafqahuna biha. Nomor sidi pasabaranna angka akalanna angka atinna naik dia pakai mapah hari agama na Allah Taala. Dia pakai matuntu padiseng. Angka kesempatan lang yang lo majelis ta'lim dia jawab. Angka si padiseng na dia sila pakai. Lahum qulubun angka akalanna angka atinna la yafqahuna biha, dia na pakai mapaham. Walahum a'yunun angka matanah la yubsiruna biha, dia na pakai makita ri'auna puji pang Allah Subhanahu wa taala. Atas salan na mitawitan sapa. Walahum azanul la yasma'una biha, mereka memiliki telinga naik yaleto itu nang telinga anu majami itu menang telinga jamaah ini bilang Allah. Ulaika kal an'am, orang seperti ini kata Allah kal an'am, seperti binatang. Padahal kalau jemaah bilang Allah. Jadi yemi itu nawerengi pangala taala tanggung jawab agama, nasabak angka akaletah. Makanya akaletah. Suku akaletah. Jadi hanya orang yang akalnya sempurna yang diberikan kewajiban agama. Ini sabakna mage itu jangannya
Dia wajib masang pajang. Bagi anak-anak sebelum balik juga tidak wajib sholat. Dan begitu pula orang tidur ya, sampai dia bangun. Kenapa mereka tidak berdosa dari kulina sempajang? Karena kenapa? Akalnya tidak berfungsi dengan baik. Dia maka anjak akal lena. Pada saat itu akalnya terganggu atau akalnya hilang atau tidak sempurna. Rufi al-qalam, jadi Nabi Muhammad SAW, yakka itu catatannya boleh ditelu sewa-sewa. Nomor set di tau jangan sampai pajana ujangan. Nomor 2 tematin roh sampai motokna. Yang ketiga anak-anak letuk balegna. Balega pinapi catat. Maka itu tematin roh. Jadi apapun yang kita lakukan pada saat tidur itu tidak akan dicatat oleh malaikat. Dicatat. Nah, sebab maka dia berfungsi akal letah. Dia berfungsi akal letah jemaah dimulakan Allah. Itulah pentingnya ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan terakhir adalah membaca. Membaca. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya kembali. Mengapa malaikat begitu agak senang, ragu-ragu, seakan-akan ragu-ragu. Maka dah, jadi makuro melo silvan caji penggalatan, kerja itu pengalamannya, jingir yolo. Maka dia penggalatan saya lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Jadi yang diingat oleh malaikat ini tuh kelakuan bangsa jin sebelumnya. Kemudian jangan sampai ini juga terjadi pada manusia. Dan memang terjadi seperti itu. Maka dia penggalah ta'ala dek. Ada yang aku ketahui, engkau tidak ketahui. Nah, terkadang manusia itu tidak mampu mengembangkan potensi kebaikannya jamaah yang dimuliakan Allah karena lingkungan. Karena keadaan. Ada orang kafir yang disiksa, ada orang kafir tidak disiksa. Kenapa yang ada yang disiksa jamaah yang dimuliakan Allah? Karena dia tidak memiliki ilmu. Dia nangkan kalinya asing asal lengang. Tidak pernah dakwah sampai kepadanya. Dia nangkan letu asingnya dakwah asal lengangnya. Sehingga tidak ada ilmunya tentang Islam. Orang kafir seperti ini tidak disiksa oleh Allah. Jadi kita disiksa sesuai dengan pengetahuan kita. Ada orang kafir yang disiksa. Letuk ni dakwai lori alena, naisan ni anu majai, naisan ni anu madecenge, naisan ni makada ia tolongange, nademu pernah ciri. Dia belum mengikuti. Inilah yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menyiksa satu kaum hingga datang utusan kepada kaum tersebut yang mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia yang di bawah derajat binatang jamaah yang dimuliakan Allah, Allah mengecualikan. Angka pengecualian apa Allah taala? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wadi moja jina sa Allah taala de nano darajatmu riyawana olokoloe nomor siddi atau kiri Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 melakukan amal soleh. Amal soleh itu banyak. Anu tepe kepada Allah Subhanahu wa taala sudah banyak disebutkan oleh Andre Geruta. Amal soleh ini tujuannya adalah pertama untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk mensucikan diri kita. Dipacinga leta. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amal soleh dilakukan kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Napacingi aga senna batin. Wa qad khaba man dassaha. Naya merugilah orang-orang yang mengotori batinnya, mengotori nafsunya, mengotori aga senna jiwanya.
Di sinilah konsepnya amal soleh. Karena iro idi rupa tahu jamaah dimuliakan Allah. Nah pancaji gipang Allah Ta'ala melalui beberapa fase. Pamula fase ruh alam arwah. Masuk kepada alam rahim. Itu tatamari alam rahim riasangi an-nafhu, peniupan. Allah meniupkan ruh. Riasangi an-nafhu. Di sini jemaah dimuliakan Allah, kita tidak berpikir orang-orang yang ada di dalam rahim ibunya. Jika gizi-gizi yang masuk ke dalamnya bagus, maka anjay Andrena indokna, ya, maka insya Allah tubuhnya akan sempurna ketika dilahirkan di bumi. Kanja tubuhnya dega kecaca, sama kanja gizinya. Setelah ke dunia jamaah dimuliakan Allah, bukan lagi kesempurnaan fisik yang dicari. Jiwatu tak akilan nabawa otana indota, yang diperhatikan adalah kesempurnaan fisik untuk digunakan di bumi. Riwatu tak maturilino ternyata kesempurnaan fisik bisa apa? Tapi kesempurnaan batin. Inor ipaki matu matika ri sewali kampung di alam barzakh. Kesempurnaan batin kita. Karena inilah yang kembali kepada Allah. Jadi makanya PCR watuta relena watana indota untuk ipakai rilino. Dan ini ipakan jaki bateta. Lebona iya welino untuk ipakan jaki mati restoran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah. Inilah tugas kita. Itu sebana magi pede matuaki biasa pede metoki di Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab irisan ni maka harus lebih facinya gagawe ilalang supaya melok isuruntuk bang Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagai kesimpulan pada pengajian kita hari ini. Merosuli tugas utama kita sebagai hamba Allah digagale sing dina masumpah lori alina. Ia asumpai dengan rupa. Engka asumpa langsung lori pang Allah taala, engka asumpa tidak langsung tapi melalui makhluk-makhluknya. Oleh karena itu kita diciptakan sebagai khalifah. Untuk menjadi khalifah yang baik, nomor siddi potensi pertama kita adalah pada sengetah ilmu aguruki. Kita belajar semuanya. Tapi di dalam belajar harus ada sifat yang selalu ditanamkan dalam diri kita. Tidak boleh bersifat sombong sebagaimana iblis laknatullah. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai ke akhirat kelak yang kita harus sempurnakan adalah sifat batin kita. Ya. Batin teh pekanjaki asalna nafs yang ada dalam diri kita, sempurnakan itu insya Allah supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itulah yang akan dipakai perjalanan selanjutnya alam barzakh sampai di alam akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.